Setiap orang tua pasti bangga punya anak yang cepat belajar. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba nilai matematikanya anjlok daripada pelajaran yang lain? Anak pintar, tapi nilai matematika anjlok. Wah, ini misteri yang sering bikin orang tua garuk kepala. Apakah ini tanda anak mulai kehilangan fokus? Atau justru sedang butuh perhatian kita? Kita akan membahas kenapa hal ini bisa terjadi dan apa yang sebenarnya dibutuhkan anak kita. Hanya di Love Your Child. Anak pintar, kreatif, dan cepat belajar. Dia bisa hafal semua planet di tata surya, lancar bahasa Inggris, bahkan jago sains. Tapi, begitu sampai matematika, nilainya bisa tiba-tiba anjlok. Banyak orang tua panik, bertanya-tanya, kenapa anak pintar tapi nilai matematika turun drastis? Bukan karena malas atau kurang pintar. Kadang, angka dan rumus matematika terasa berat, terutama jika anak stres, kurang fokus, atau takut mengecewakan orang tua. Stres kecil pun bisa membuat soal yang mudah terasa sulit. Fakta unik, survei PISA 2022 menunjukkan 71% siswa Indonesia belum mencapai kompetensi minimum matematika. Bahkan video viral memperlihatkan siswa SMA kesulitan perkalian dasar. Ini menjadi perhatian publik dan pemerintah. Anak butuh waktu, dukungan, dan mental yang sehat. Aktivitas menyenangkan, bermain, atau olahraga bisa membantu mereka kembali fokus dan percaya diri saat belajar angka. Pemerintah Indonesia pun meluncurkan gerakan numerasi nasional agar belajar matematika lebih menyenangkan dan mudah dipahami sejak dini. Nilai bisa naik turun, tapi yang paling penting adalah rasa percaya diri anak dan proses belajarnya. Dukung anak bukan hanya menilai hasil, karena di balik setiap angka ada hati kecil yang butuh perhatian dan dorongan agar ia berani menghadapi tantangan. Halo Ayah Bunda, pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda dan apa kabar anak-anak Anda? Senang sekali saya Jelly Lucas kembali hadir di hadapan Anda dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik, mengasihi anak kita, menjadikan generasi yang lebih baik. Topik pada episode kali ini adalah anak pintar, nilai matematika anjlok. Dan untuk membahas topik ini sudah hadir di studio Love Your Child narasumber kita yang sudah tidak asing lagi ya tentu saja, yang merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan, yaitu Ibu Helena Valentina MPSI. Halo Ibu Helena. Halo. Terima kasih. Lama tak bersuah kita ya. Lama tidak berjumpa. Terima kasih Ibu Helena sudah hadir di studio pada sama-sama. kali Dengan ini. senang hati. Kita bahas soal ini ya, soal matematika ya sekarang ya. Itu kayaknya untuk sebagian anak itu merupakan sesuatu yang sangat susah nih Bu Helena. Ya betul. Tapi kayaknya anak Bu Jelly pinter deh. Aduh. Puji Tuhan, mudah-mudahan karena mamanya suka matematika ya. Nah ini Bu Helena, jadi kan ada nih Bu Helena ya, mungkin sebagian parents juga mengalami. Anaknya sebenarnya cepat tangkap, anaknya itu pintar. Tapi kok bisa pada pelajaran matematika nilainya anjlok gitu Bu Helena? Iya, taunya pintar dari mana? Iya, mungkin di pelajaran lain nilai-nilainya cukup tinggi ya. Tapi kok di matematika dia dapatnya yang ya rata-rata atau lebih rendah lah gitu. Iya. Oke, kita mulai dari makna kecerdasan dulu ya. Kecerdasan dalam psikologi itu sebetulnya bisa kita kita bisa simpulkan pada seorang anak apabila dia bisa dengan mudah untuk belajar sesuatu, apapun itu. Terus lebih mudah untuk adaptasi dengan situasi yang baru. Dan yang ketiga ya mampu dengan cepat menyelesaikan masalah. 3 hal itu. Jadi dia bisa mampu untuk belajar, bisa memecahkan masalah, dan juga bisa mudah beradaptasi dengan situasi baru. Itu 3 hal itu ya. Nah, jadi memang sering juga sih saya dengar tuh masalah seperti ini ya. Bahkan ada seorang anak juga ngomong gitu.
ngapain belajar matematika? Kata papaku susah kok. Yang penting aku jago IPS gitu. Jadi IPS dia bagus, tapi giliran matematika, waduh, wadidaw gitu ya. Nilainya kalau nggak ditolong-tolong tuh, dibantu dengan susah payah, pasti di bawah KKM gitu. Jadi memang ada beberapa alasan yang kemungkinan bisa mendasari kenapa sih seorang anak kita lihat kok jago banget ya untuk ngobrol, kan kelihatan ya kok anak pintar ya. Seperti 3 hal tadi, dia penyesuaian dirinya bagus, terus bisa mencayakin masalahnya dia, dan bisa juga belajar hal-hal lain, pekerjaan di rumah juga bisa dipelajari, games juga bisa gitu kan. Nah tapi kenapa kok matematikanya buruk? Padahal pelajaran lain bagus. Iya, jadi kita tahu bahwa ada teori tentang psikologi, yang satu menganut bahwa tentang psikologi bahwa ada kecerdasan yang umum dan ada juga kecerdasan ganda. Jadi ada Howard Gardner, dia adalah tokoh yang menyampaikan atau mempromosikan tentang kecerdasan ganda atau multiple intelligence. Jadi dia bilang bahwa sebenarnya setiap orang itu punya kecerdasan yang beragam, tapi ada satu yang menonjol. Jadi ada 8 atau 9 kecerdasan, sekarang sih katanya 9 ya. Jadi ada kecerdasan linguistik atau kecerdasan bahasa, kecerdasan nature atau alam, di mana dia bisa ngelompokin dengan mudah. Oh, ini kelompok serangga, ini kelompok binatang pengerat dan sebagainya. Dan juga ada kecerdasan interpersonal, ada intrapersonal, dia bisa merenungi diri dengan mudah, memahami apa sih yang dia butuhkan, refleksinya jago gitu. Terus juga ada kecerdasan musik, ada kecerdasan spasial, dia kalau bawa sepeda tuh jarang tabrakan gitu ya. Karena dia bisa mengukur dengan baik, gambarnya jago gitu. Ada juga yang kecerdasan logika matematika. Nah, jadi logika matematika itu adalah salah satu dari sekian jenis kecerdasan yang ada pada manusia, dan itu proporsinya beragam gitu. Ya kan, beragam. Jadi kalau mungkin dia jago banget bahasanya, terus matematika kurang seimbang dengan kecerdasan bahasanya, bisa jadi ya memang dia menonjol dalam bidang itu. Maksudnya kecerdasan linguistik yang dia punya itu memang lebih tinggi daripada kecerdasan matematika, logika matematika ya. Nah, itu alasan yang pertama. Yang kedua bisa juga karena ini masalah ya, masalah kesubel atau kesulitan belajar. Masalahnya dia nggak salah apa-apa. Tapi memang itu ada cara otaknya memproses angka itu berbeda. Namanya diskalkulia. Jadi gimana ya? Namanya diskalkulia kan bukan maunya dia ya. Tapi memang otaknya ini kan kita beda-beda setiap anak. Nah, otaknya dia itu waktu memproses angka beda kesulitan ya dengan anak-anak yang lain gitu. Bukan penyakit sih, tapi ini bisa dibantu. Tapi memang dia perlu waktu lebih banyak dan perlu bantuan lebih banyak untuk bisa memahami matematika, angka dan seterusnya gitu. Diskalkulia ya. Yang ketiga, nah ini juga masalah, yaitu kurang fokus dan ketelitian. Biasanya anak-anak pintar kan maunya buru-buru ya. Aku bisa, apalagi kalau dilomba-lombain sama gurunya. Ayo, siapa yang paling cepat? Wah, berarti dia nanti dapat hadiah, boleh keluar duluan. Wah, cepet, akhirnya nggak teliti. Ya kan, misalnya jalannya sudah benar, rumusnya sudah benar, tapi ketika dia mengeksekusinya salah gimana? Udah benar nih, bahwa rumus luas permukaan tabung adalah 2 VRT, 2 kali 22/7 kali jari-jari dikali tinggi. Nah gitu kan, udah benar rumusnya, angkanya udah masuk. Tapi waktu dikaliin, karena buru-buru akhirnya nggak teliti, jelek deh nilainya. Ya kan, jelek kan nilainya. Apalagi kalau tesnya pakai komputer kan, jadi gurunya nggak lihat jalannya lagi, yang lihat hasilnya salah aja. Akhirnya nilainya anjlok, padahal sebenarnya dia bisa seperti itu. Dan kemungkinan yang lain adalah karena kecemasan. Nah, ya nih, kecemasan ini biasanya terjadi pada anak yang memang sama mamanya tuh apa-apa dikasih iming-iming hadiah gitu. Kalau kamu dapat hadiah dapat 100, mama kasih nih. Kalau 90,
gitu kan. Jadi dia seperti ada tantangan nih, Iya, apalagi iya. di rumah mungkin ada persaingan. Ya kamu gak dapat 100, ini anak mama dapat 100, ini baru anak mama. Jadi ketika ulangan cemas nih anak nih, ya kan. Ingat pada saat kita cemas, stres, itu ada hormon kortisol tuh yang muncul. Kalau hormon kortisol muncul, apa yang terjadi? Working memory otak kita akan terhambat dalam bekerja. Tidak bekerja dengan baik ya. Nah kalau udah kayak begitu gimana dia mau mikir? Aduh tadi rumusnya apa ya? Aduh apa ya? Padahal udah belajar dia. Sudah dia ingat, tapi karena ada kecemasan tiba-tiba bisa blank gitu. Dan ya itu kan? kayaknya sering kita alami kalau kita tertekan ya. Itu dia. Jadi kalau memang sangat dia usahakan pada situasi tes itu jangan ditakut-takutin, gak usah lah pakai acara iming-iming gitu, gak usah lah ya. Terus yang berikutnya adalah strategi belajar yang tidak sesuai. Sistem kebut semalam, ada nggak seperti itu loh? SKS ya. Ulangannya sudah dikasih tahu bahwa minggu depan ada ulangan, harusnya kan udah tiap hari dicicil ya, 15 menit, 20 menit gitu ya, atau 1 jam kalau emang dia tekun. Kalau sama mamanya udahlah nanti aja, sekarang kita ke mall dulu yuk. Jadi apa yang terjadi? Waktu mau ulangan besok, wah sampai jam 3 pagi. Akhirnya di sekolah gimana? Tidak maksimal ya. Tidak maksimal deh. Lah, yang berikutnya adalah faktor lingkungan dan gaya belajar. Mungkin gurunya males menjelasin ya. Tinggal dikasih tahu aja ini salah, ini benar, salah benar, tapi nggak ada penjelasan. Lalu motivasi makna pribadi, mungkin dia ngerasa, ini gunanya apa sih belajar matematika nih? Ngapain sih kita belajar luas permukaan tabung lah, apa tuh prisma, apaan sih gunanya? Nggak dijelasin sama gurunya. Nah itu juga membuat dia tidak termotivasi. Dan yang terakhir, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Ini pengaruh kecanduan gadget. Nah ini dia. Pastinya kita harus membahasnya ya Tante ya. Tapi kali ini kita break sebentar. Oke. Tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child, dan kita masih membahas tentang anak pintar nilai matematika anjlok. Ibu Helena melanjutkan yang tadi, Ibu Helena. Nah, ini soal gadget ya. Nah, gadget tadi ini salah satu penyebab nilai matematika anjlok ya. Dan itu yang paling terakhir yang Ibu Helena sampaikan kan. Nah, apa nih hubungannya Ibu Helena? Hubungannya sih baik-baik saja. Iya, hubungan mereka baik-baik saja. Tapi gadget macam apa? Gadget kan ada banyak ya. Apa handphone, iPad, atau apa gitu. All screen ya. Jadi sebetulnya saya coba ingin menghimbau kita semua sih sebetulnya sebagai ayah dan ibu atau juga guru-guru ya, bahwa kita perlu lebih waspada nih dengan yang namanya gadget nih seperti ini juga ya kan. Sebetulnya selama itu dipakai untuk belajar dan di bawah pengawasan atau bimbingan orang dewasa, sebenarnya nggak akan menimbulkan kecanduan sih. Tapi ketika dia gunakan itu untuk kalau orang Batak bilang mar happy entertain ya. Nah itu dia tuh. Kenapa? Karena pada saat digunakan untuk main games, untuk bersenang-senang lah gitu, itu kan ada hormon bahagia namanya dopamin yang dihasilkan oleh otak kita sehingga ada potensi untuk meredam PFC nih, prefrontal cortex yang ada di dahi kita ini. Jadi menurut riset dari SPR Smartphone Addiction ini di Kanada dan juga di UK ya, United Kingdom, ternyata ditemukan nih setiap tambahan 1 jam per hari penggunaan layar, total screen time, jadi screen time itu bisa semua yang screen lah, laptop, iPad, handphone termasuk gitu TV ya. Yes, pada masa awal anak-anak dikaitkan dengan kemungkinan 9-10% lebih rendah untuk mencapai peringkat akademik yang lebih tinggi dalam tes standar membaca dan matematika di grade 3 dan matematika di grade 6. Jadi gimana ceritanya ya? Nah, dari penelitian longitudinal ini di Provinsi Ontario, Kanada ya, ternyata ditemukan bahwa ada penurunan konsentrasi dan daya fokus. Ya kan? Jadi karena kan kalau kita nonton games atau apa gitu kan, itu kan tayangan cepet kan? Ya kan, jadi 1 detik tuh bisa berapa gambar gitu. Nah, dia biasa distimulasi dengan gambar yang cepat berganti. Disuruh belajar matematika, disuruh tenang ngitungin, sementara prosesnya panjang gitu kan. Kalau soal cerita kan panjang tuh kadang-kadang ya, esai gitu. Aduh nggak sabar.
Kalau cuma 3 kali 7, 200 bagi 4 mungkin cepet dia. Kayak gitu-gitu mungkin dia bisa. Tapi begitu disuruh mencerna, menganalisis, lalu kemudian ada jebakan-jebakan di situ, Batman, di situ ya. tuh. Di situ dia langsung kelebakan ya. Tiba-tiba dia langsung nyerah gitu, give up. Lalu yang kedua adalah gangguan pada fungsi eksekutif otak, di mana kemampuan untuk mengatur perhatian, mengingat langkah-langkahnya nih. Kalau mau cari luas permukaan tabung dengan tutup dan alas misalnya, kan mesti satu-satu dihitung. Iya, betul. Satu luas permukaan tutup, luas permukaan alas, baru selimutnya gitu kan. Nah dia udah, udahlah, yang aku ingat VR kuadrat, udah itu aja gitu kan. Karena langkah-langkahnya dia udah panjang. Jadi itu terganggu fungsi eksekutif otaknya untuk membuat urutan, logika, dan suruh ngecek lagi paling nggak mau mereka. Anak-anak yang kecanduan gadget ini disuruh ngecek lagi pekerjaannya, pasti bilang udah kok, udah dicek. Karena terbiasa instan ya. Instan itu dia ya. Dan ketiga adalah penurunan daya ingat dan juga ketelitian visual. Saya sendiri juga dengar laporan dari guru-guru matematika ya, kenapa ya ini anak sebenarnya kalau ditanya, ayo perkalian jago-jago, tapi begitu disuruh ngerjain soal cerita tuh udah ngerti, rumusnya ngerti, angkanya bener, tapi eksekusinya salah gitu, merata. Setelah itu akhirnya saya bilang gini, oke, kita kumpulkan orang tua itu handphonenya disingkirkan dulu ya di hari kerja. Nampaknya ada perubahan, ya kan gitu ya. Terus motivasi belajar dan disiplin juga menurun. Kenapa? Siapa sih yang memilih untuk bersakit-sakit? Kan maunya bersenang-senang, ya kan? Disuruh pilih mana, main games atau ngerjain PR? Ya, siapa ceritanya yang mau ngerjain? Kalau dikasih pilihan loh ya. Nah, kalau kita orang tua tidak memberikan bimbingan, kesadaran, dan motivasi sama mereka, itu disuruh terserah mereka gitu, jawabannya adalah oke, kalau gitu nanti dulu ya Maya, kita main sebentar. Sebentarnya rencana 1 jam, nanti bisa 3 jam, 4 jam, besok kecapean ngerjain PR asal-asalan, ya nggak sih? Betul. Nah itu dia ya, motivasi belajar dan disiplin menurun. Dan yang terakhir adalah kurangnya latihan dan kurangnya upaya untuk berpikir lebih dalam gitu loh. Iya kan, padahal kan sebenarnya kan matematika kalau cuma sekedar 3 kali 4 mah nggak ada masalah yang bisa selesai dong, ya nggak sih? Kan kita kalau misalnya kita mau ngukur satu ruangan ini ya, berapa ubin yang kita mau beli, kan harusnya begitu. Bisa dipraktekkan, diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Iya. Nah kalau itu tidak dilatih, maka yang terjadi adalah sekedar superficial kemampuannya. Sekedar bisa ngapal-ngapalin rumus, bisa ngerjain soal yang sederhana, ya kan? Tidak bisa diaplikasikan, sayang sekali ya. Nah itu dia. Jadi ketelitian menghitung turun, sering salah langkah, tidak teliti memeriksa hasil, konsentrasi juga mudah terdistraksi, nggak tahan lama ngerjain soal, langsung capek, pusing. Malas mikir juga sih itu ya. Malas mikir. Terus pemahaman konsep, menghafal maunya, nggak mau memahami. Terus yang berikutnya disiplin belajar, sukanya nunda-nunda, dan kalau ngerjain juga tergesa-gesa. Jadi disuruh belajar susah banget. Untuk memulai belajar tuh susah gitu. Dan yang terakhir emosi belajar, jadi cepat bosen, frustasi, malas menghadapi soal sulit. Itu hasil penelitian loh. Iya, hasil penelitian ya. Jadi untuk anak-anak yang seperti ini matematika itu memang tidak menarik ya Tante ya? Iya, sebetulnya kalau saja dilatih, walaupun dia diskalkulia sekalipun ya, di mana ada masalah dengan pemrosesan angka di otaknya, karena ada ada bagian perbedaan tertentu. lah, ada bagian otak yang memproses dengan lebih sulit lambat, gitu ya. Itu pun sudah bisa dilatih. Tidak ada jalan buntu, semuanya bisa dilatih. Tergantung dari, kita akan bahas gitu. Ya, oke. Baiklah Ibu Helena, saya rasa pembahasan kita ini relate banget dengan parents di luar sana yang sedang menyaksikan ini, mungkin anak-anak mereka ada yang seperti itu. Dan kita akan membahas lebih lanjut di dalam segmen Love Your Child kali ini. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas anak pintar nilai matematika anjlok. Ibu Helena, gimana dong ini kalau misalnya udah ada tahu case ya, serem juga itu. Ya ternyata ya, efek dari gadget ya. Iya, jadi apa nih kira-kira strategi yang bisa dilakukan oleh orang tua? Iya, jadi kita kan tadi sudah bahas ya bahwa yang bikin anak bisa benci, nggak suka
sebel matematika atau nilainya jadi anjlok, itu ternyata bukan hanya satu hal, tapi bisa juga karena masalah masalah perbedaan tipe kecerdasan, kemudian juga kesulitan spesifik dalam berhitung seperti diskalkulia. Memang ada anak-anak seperti itu, proses berpikirnya yang memang perlu dibantu gitu ya, kurang telitian, kurang fokus, cemas, ya kan, strategi belajar yang tidak tepat dan juga tantangan yang kurang dan makna pelajaran ini buat apa sih dalam hidupku gitu ya. Dan yang terakhir tadi distraksi gawai distraksi dari handphone. Nah jadi kalau saya boleh bagikan, ini yang saya lakukan juga ya. Jadi strategi membuat anak senang dan berhasil matematika itu yang pertama adalah kita harus bangun rasa aman dulu. Rasa aman pada hati dia bahwa matematika itu tenang aja, bukannya hantu kok, ya kan? Bukan harimau, bukan ular berbisa. Ya nggak apa-apa kalau gagal, nggak masalah. Mama marah nggak kalau nilaiku jelek? Enggak, yang penting buat mama adalah proses. Kamu belajar itu udah oke, gitu loh. Ya masalahnya belum seperti yang kamu harapkan, nggak apa-apa, kita berjuang terus. Mama mau bantu kamu, gitu. Jadi aman dulu nih, ya kan? Jadi kalau pulang udah bawa nilai 6, jangan dimarahin, jangan dibanding-bandingin ya. Kemudian gunakan pendekatan yang sesuai lah dengan kehidupan nyata. Misalnya latihan matematika dengan uang misalnya gitu kan. Ini uang berapa nih? 1.000 gitu kan. Oke, kita hitung yuk nak, berapa lembar ya? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Oke, 1.000 tambah 1.000 jadi berapa? 2.000 mam. Nah, jadi kehidupan nyata atau buah apel atau makanan itulah buat belajar matematika dengan kenyataan yang ada di sekitar dia gitu loh, ya kan? Mainan dia disebut belajar matematika. 5 bola kamu diambil 2, tinggal berapa nak? Nah, gitu kan? Jadi hitungnya enak, bukan karena disuruh hitung 5 di kepala. Mundur. Terus dikurangi berapa? Coba mundur. Jadi disuruh abstrak anaknya, janganlah yang nyata-nyata aja karena itu usia mereka ya. Dan yang ketiga adalah terapkan pembelajaran deep learning, belajar mendalam ya. Jadi misalnya 3 tambah 2 berapa 5? Kok 5? Yakin kamu 5? Coba hitung lagi. Kenapa kok bisa 5? Karena mam dijumlahkan loh mam. Bukannya 1. Itu dikurangi mam. Jadi biarkan dia yang menjelaskan. Berarti dia sudah paham gitu kan. Lalu kemudian jadikan matematika sebagai permainan dong. Jadi games. Iya. Misal, oke, misalnya kita siapa yang bisa jawab, dia bisa cicipin duluan nih. Ayo 5 dikali 5 misalnya gitu. Lo bahasa bapaknya, padahal bapak pasti bisa kan. Nah itu wah jadi kayak games gitu. Wah kamu betul 25. Oke kamu duluan nih dapat hadiah gitu. Duluan boleh makan pagi ya gitu kan. Jadi semangat gitu. Kemudian gunakan pembelajaran kolaboratif. Jadi dibiasakan tuh belajar berkelompok. Seneng-seneng lah kalau misalnya ada teman anak kita yang main ke rumah untuk belajar. Karena kita juga perlu ingatkan pada guru, jangan, kalau boleh sih jangan ada ranking-rankingan lah. Nggak perlu tuh ranking-rankingan. Kenapa? Karena akan membuat kita jadi individualis gitu loh, jadi egois. Jadi kalau kita belajar kolaborasi, itu akan membuat mereka semangat. Kemudian ini dia, bangun mindset, I can, saya bisa gitu. Tapi bukan begini ya, dia bisa, kamu juga pasti bisa, jangan begitu. Itu dibanding-bandingin lagi. Dia bisa, berarti kita cari cara yuk supaya kamu juga bisa. Nah beda kan, beda bahasanya ya. Dan yang terakhir adalah kolaborasi orang tua dan guru. Jadi memang perlu sih kita komunikasi dengan guru bahwa kalau anak kita takut pada matematika, kita bisa cerita sama guru. Apa yang menjadi masalah. Jadi bagi para guru, apalagi yang mengajar matematika, tolong jangan suka bikin suasana jadi horor ya. Jadi seram untuk anak-anak ya. Iya, karena walaupun kita tahu bahwa anak-anak perlu konsentrasi, saya yakin guru-guru tuh pengen tegas tuh supaya anak-anak konsentrasi. Tapi sebenarnya tegas dicampur dengan kasih itu akan lebih menyenangkan kok. Jadi kita tegasnya dalam arti kita mem tidak akan main nih. Kita mau main games loh, games matematika. Gak akan main kalau belum tenang gitu. Nah pasti anak tenang, begitu tenang baru kita jelaskan. Tapi jangan dipelototin gitu kan. Apalagi pakai acara diketawa-ketawain. Ini nilainya paling jelek. Kok gitu ya? Kan harga diri anak itu juga perlu kita pikirkan. Begitu dia merasa harga dirinya rendah, maka dia gak respect lagi sama gurunya. Plus apa yang diajarkan. Akan ada trauma tersendiri. Betul, mungkin. Jadi fobia nanti. Iya. Oke.
Oke, Bu Helena, ini suatu hal yang sangat relate dengan parents di luar sana karena pasti banyak yang pernah mengalami lah hal-hal seperti ini. Nah, terima kasih banyak Ibu Helena dan terima kasih juga untuk Ayah Bunda yang sudah setia sampai di akhir segmen ini. Dan semoga kita dapat menerapkan apa yang sudah kita bahas pada kali ini. Amin. Ya, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih cerdas, menjadikan generasi yang lebih baik. Amin. Sampai jumpa di episode Love Your Child berikutnya. Cintai anak Anda untuk menjadikan mereka generasi yang lebih baik.